Melansir dari VOA Indonesia menginformasikan bahwa defisit APBN 2024 hingga akhir November mencapai 401,8 triliun atau 1,81% terhadap PBD. Masih di bawah target 2,29%. Meski defisit melebar, keseimbangan primer tetap surplus 4,71 triliun, menunjukkan pengelolaan fiskal yang relatif sehat. Adanya pelebaran defisit yang dimana disebabkan dengan belanja negara yang mencapai 15,3%, kemudian pendapatan negara hanya 1,3%. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan, apakah APBN itu sudah merata kepada masyarakat atau sudah memiliki dampak yang nyata terhadap masyarakat atau tidak? Sebelum masuk ke penjelasan video selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjalankan fungsi fiskal, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendorong pembangunan. Salah satu aspek krusial dalam pelaksanaan APBN adalah pengadaan barang dan jasa, yang dimana menjadi tulang punggung pelaksanaan program pemerintah. Evaluasi terhadap efektivitas pengadaan dalam konteks APBN 2024 menjadi penting untuk memastikan bahwa belanja negara tidak benar-benar memberikan dampak optimal terhadap pelayanan publik. Hingga Oktober 2024, APBN mencatatkan pendapatan negara sebesar 2.247,47 triliun dan terdiri atas penerimaan pajak serta penerimaan kepabeaan dan cukai. Sementara belanja negara mencapai 2.556,72 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Dan terdapat defisit sebesar 309,24 triliun atau 1,37% dari produk domestik bruto. Pertumbuhan produk domestik bruto di kuartal 3 2024 ditopang oleh peningkatan permintaan domestik dan kinerja ekspor yang masih tinggi. APBN 2024 terus dioptimalkan sebagai shock absorber dalam menghadapi konflik geopolitik dan fluktuasi harga komoditas. Realisasi belanja kementerian lembaga sebesar 933,45 triliun yang merupakan peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada belanja modal yang tumbuh sebesar 40,2% dari tahun ke tahun. Belanja ini mencakup pengadaan infrastruktur dan alat utama sistem senjata, serta belanja barang untuk meningkatkan stabilisasi pangan dan pelaksanaan pemilu. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi instrumen vital dalam mendukung program strategis nasional. Efektivitas penggandaan dapat dilihat dari ketepatan waktu, efisiensi anggaran, dan kualitas hasil. Dengan meningkatnya belanja modal dan barang, tantangan utama adalah memastikan bahwa proses penggandaan berjalan transparan dan akuntabel. Sistem e-procurement yang dikelola oleh LKPP menjadi kunci dalam mendorong efisiensi dan mencegah korupsi. Namun, tantangan seperti kapasitas SDM, birokrasi, dan koordinasi lintas instansi masih menjadi hambatan yang perlu diawasi. Subsidi neoenergi mencapai 72,27 triliun dengan mayoritas dialokasikan untuk subsidi 11 kredit usaha rakyat KUR dan pupuk. Ini berdampak langsung pada pengadaan sektor pertanian dan UMKM transfer ke daerah, terutama dana alokasi khusus DAK fisik dan non-fisik turut mendorong pengadaan di daerah. Kepatuhan pemerintahan daerah terhadap syarat jalur menjadi faktor penting dalam efektivitas pelaksanaan pengadaan di tingkat lokal. Beberapa tantangan yang mempengaruhi efektivitas pengadaan barang dan jasa antara lain moderasi harga komoditas yang menekan pendapatan negara, kedua restitusi pajak yang tinggi di sektor pertambangan dan industri pengolahan, ketiga ketegangan geopolitik dan fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi harga barang impor. Meskipun terdapat tantangan peningkatan belanja modal dan barang,
serta dukungan terhadap sektor-sektor strategis menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa tetap menjadi instrumen vital dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.